Nah, mungkin ada juga yang mereka mengatakan bahwa mungkin kekayaannya karena mereka beli koin ini harga naik Bitcoin, tapi nyatanya Bitcoin hari ini turun ya kan. Harusnya kan jatuh miskin ya. Nah, sama nih. Siapa sih yang menolak hari ini? Menurut saya yang menolak adalah orang-orang yang mungkin bisnisnya terganggu. Yang tadinya bisa dapat besar, ini sekarang dapatnya kecil ya kan. Dan ketika belum banyak masyarakat kita yang beli ya, itu mungkin harga tokennya dinaikin. Nah, tetapi ketika sudah terlalu banyak, ini biasa kan mereka memainkan influencer nih untuk akhirnya apa yang terjadi? Oh, harga diturunkan. Halo teman-teman, halo trader, kembali lagi di Ato Podcast, tempat di mana kita membahas semua masalah seputar dunia trading dan saham. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas hal yang lagi panas-panasnya nih di dunia trader, yaitu revisi Undang-Undang P2SK. Jadi ada yang bilang kalau regulasi ini itu bikin negara heboh, bikin negara kisruk nih. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya ini sebuah exchanger yang sebenarnya sebuah kekuatan. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas, kita akan kupas tuntas dengan seorang wakil penasihat berjangka sekaligus pendiri Trading Research Institute, Om GF. Halo Om GF. Halo Lea. Baik Om. Baik. Nah, ini kita benar-benar semangat-semangatnya membahas revisi Undang-Undang P2SK ini, apalagi Om GF seorang wakil penasihat berjangka lah ya, yang paling mengerti soal dunia trading dan tentunya memiliki memiliki legalitas untuk membahas seputar regulasi ini. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa sih Om tiba-tiba isu revisi P2SK ini meledak dan jadi pembahasan yang heboh nih di dunia trader nih sekarang saat ini? Oke, Lea. Jadi ini kan baru beberapa minggu terakhir ini ya, kayaknya memang ini heboh tentang revisi P2SK ya. Oke, mungkin sebelum saya sampai ke sana, mungkin saya ingin sedikit menjelaskan ya, bahwa ini hebohnya karena salah satu founder ya, exchanger di Indonesia, ada proses wawancara dengan beberapa media besar lah ya. Nah, itu yang membuat para trader ya kan, khususnya trader-trader kripto ini sedikit melek nih terkait tentang revisi Undang-Undang P2SK ini ya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih P2SK ini lah ya. Jadi P2SK ini adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi ini adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Nah, ini adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Nah, tapi kenapa kemudian kok para pelaku industri khususnya kripto ya di Indonesia ini kok yang heboh kan gitu? Karena ini memang ada kaitannya dengan kripto. Yang tadinya kripto itu masuk menjadi komoditas, sekarang sudah menjadi aset keuangan digital. Jadi dia udah masuk kayak instrumen keuangan sudah dengan adanya undang-undang ini. Nah, saya ingin sedikit mengulas tentang sejarahnya tentang kripto masuk di Indonesia ya. Jadi sebelum tahun 2018, jadi kripto ini ibaratnya masih belum diakui oleh negara. Jadi tapi memang banyak trader-trader di Indonesia yang sudah beli token, beli koinnya lah. Tetapi waktu itu kan belum diatur oleh regulasi. Nah, regulasi di Indonesia itu mulai diatur tahun 2018 dengan adanya peraturan Kementerian Perdagangan nomor 99 tahun 2018. Jadi disitulah kemudian aturan awalnya nih kripto di Indonesia. Nah, jadi awalnya melalui Kementerian Perdagangan tadi, maka muncullah juga peraturan Bapepti, peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi tahun 2019. Nah, jadi apa yang terjadi setelah adanya aturan ini, bahwa kripto itu diakui sebagai komoditas. Jadi sama kayak ya produk-produk komoditi lah. Cabe, nah, jadi itu ya. Kemudian coklat, nah itu diakui sebagai itu. Nah kemudian tahun 2000, jadi memang awalnya kan di bawah naungan Bapepti ya, Kementerian Perdagangan atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah kemudian
karena adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mendapatkan imbas dari undang-undang ini lah ya, itu bukan hanya kripto tapi di berbagai macam sektor keuangan lah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya kripto, karena akhirnya kripto ini sudah tidak dianggap lagi sebagai komoditas, tapi dia sudah menjadi aset keuangan digital. Nah, jadi karena dia sudah menjadi aset keuangan digital atau menjadi masuk ke dalam industri keuangan lah, maka dia sudah tidak lagi di bawah naungan Bapepti, tetapi di bawah naungan OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Nah, setelah undang-undang itu, maka muncullah peraturan OJK, POJK nomor 27 tahun 2024. Jadi OJK mengeluarkanlah aturan. Nah, jadi itu sedikit sejarahnya. Nah, kenapa rame? Karena memang yang memunculkan adalah exchanger kalau yang saya lihat. Jadi beginilah ya. Sebelumnya di bawah Bapepti memang aturan kan sudah ada ya, sudah ada. Tetapi menurut saya masih terlalu longgar lah, masih terlalu longgar karena memang di sana sudah mengatur tentang bursa, kemudian tentang kustodian, clearing dan lain sebagainya. Tetapi itu masih terpusat di dalam satu ekosistem, yaitu di exchanger. Jadi gini lah ya, ibaratnya gini, saya punya gudang. Jadi gudang itu saya jualan, saya juga yang menampung komoditas yang saya jual, kemudian uangnya juga masuk ke saya semua, ya terserah saya dong mau diapain. Betul. Nah, itu mungkin sedikit analogi yang saya berikan. Nah, tetapi dengan adanya undang-undang ataupun peraturan OJK, maka sudah berubah. Jadi exchanger ini sudah tidak boleh lagi menjadi bursanya, tidak lagi boleh menjadi clearingnya, tidak boleh lagi menjadi kustodiannya. Kustodian itu kayak tempat penyimpanan asetnya lah, atau walletnya lah. Kemudian dia tidak boleh lagi sebagai, maksudnya tidak boleh menjadi satu pedagang, bursa, kemudian kustodian dan lembaga clearing. Nah, kalau yang sebelumnya kan satu gudang nih, jadi menurut saya ini rawan ya. Nah, jadi dengan adanya P2SK tadi, maka dipisahlah perannya ini. Dan ini kalau tidak salah itu butuh waktu, memang masa transisinya 2 tahun ya. Dari 2023, harusnya memang di 2025 akhir ini sudah selesai semua. Nah, jadi ya itu sih yang bikin rame ya. Karena memang menurut saya dari aturan yang longgar menjadi sedikit agak diperketat lah ya kan. Tapi tujuannya saya lihat masih positif arahnya ya. Ya memang untuk perlindungan di masyarakat. Gitu ya. Kalau begitu apa sih sebenarnya dari sisi trader ya? Apa yang mereka sebenarnya takutkan sehingga terjadi pro dan kontra seperti itu atas regulasi ini? Sebenarnya makanya kan kita pembahasan podcast kita ini kan sebenarnya siapa yang takut ini ya kan? Apakah pemerintah, exchanger atau trader nih ya kan? Nah, tetapi kalau saya melihat dari kacamata saya sebagai wakil penasihat berjangkal ya, memang sebenarnya yang diuntungkan adalah trader ya. Meskipun pasti pro dan kontra, kemudian ada positif dan negatif ya. Pasti ada lah ya kan imbasnya. Tetapi kalau saya lihat dari kacamata yang lebih besar, memang ini tujuannya untuk melindungi masyarakat. Kenapa? Karena beginilah ya. Kamu bisa bayangkan yang sebelumnya ya. Exchanger ini betul-betul memiliki peran yang sangat besar. Ya. Jadi dia bebas mau melakukan apa saja. Uang dia yang punya sistem kok. Ya kan? Dia yang punya sistem. Jadi ibaratnya gini. Karena dia lembaga clearingnya, dia juga bursanya, dia juga yang menjadi penentu token masuk, entah itu tokennya ini abal-abal atau enggak ya kan. Jadi mereka punya penentu, dan ini memang menurut saya exchanger juga punya potensi kehilangan uang dari listing token dari luar. Jadi gini, selama ini kan ketika ada koin ataupun token yang masuk di Indonesia, itu exchanger punya kapasitas untuk menentukan ya kan. Dan menurut saya disinilah salah satu celah yang bisa masuknya token-token yang menurut saya yang berpotensi scam ataupun merugikan masyarakat, yang tadinya mungkin dia tidak punya dasar fundamental yang kuat. Kemudian mereka tinggal mainkan influencer, wah ini koin ini akan naik, koin ini akan naik ya kan.
Akhirnya apa yang jadi imbas siapa? Nah, bahkan mungkin ya itulah banyak kasus lah menurut saya di dunia ya yang terkait masalah token. Nah, kemudian ada juga beberapa kasus terkait tentang exchanger. Yeah. Exchanger yang collapse. Kenapa? Karena lah bayangkan ya, uang masyarakat itu ditaruh di mana? Ya semuanya di exchanger kalau yang di aturan sebelumnya. Yeah. Jadi misalnya saya punya exchanger nih, misalnya saya punya exchange namanya apa gitu kan. Jadi uang itu saya kelola bisa. Tetapi dengan aturan baru ini udah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada lembaga clearingnya. Sudah ada tempat penyimpanan asetnya sendiri. Yeah. Jadi exchanger ini memang hanya berfungsi sebagai ibaratnya marketplace-nya, tetapi di belakangnya ini sudah ada sistem dan ini lembaganya berbeda-beda. Jadi ibaratnya untuk manipulasi menurut saya ini sudah sulit karena melibatkan banyak hal. Kalau sebelumnya kan mereka bebas mau melakukan apapun, mereka bebas melakukan apapun. Bahkan menurut saya ya hari ini jangan heran ya ada beberapa di Indonesia yang exchanger yang ya memang kayanya luar biasa ya kan. Kalau alasan kekayaan itu karena mereka beli koin juga ya kan atau punya aset kripto juga. Tapi kenyataannya hari ini kriptonya pada merah semua kok ya kan. Artinya kan kadang hal tidak masuk akal. Tetapi makanya kan kita wajib curiga juga ya kan. Jangan-jangan selama ini mohon maaf nih ya. Jangan-jangan selama ini ya karena tadi potensinya ada soalnya ya kan bahwa mereka bertindak sebagai kustodian tempat penyimpanan aset, mereka bertindak juga sebagai clearingnya ya kan. Jadi uang itu bisa diapa-apakan ya kan. Nah, tetapi dengan aturan ini menurut saya makanya saya katakan ini untuk melindungi masyarakat. Supaya kalau sistem ini sulit untuk terjadinya kecurangan yang terlindungi siapa? Masyarakat kita kan atau trader-trader kita ya kan. Nah, jadi menurut saya ya tentu ada efek positifnya lah untuk masyarakat. Jadi ya seperti kasus FTX ya tahun 2022 kalau tidak salah ya. Kasus FTX itu sama exchanger yang collapse ya. Jadi itu banyak akhirnya ya karena pengelolaan keuangannya di dalam tidak bagus ya kan akhirnya ya collapse padahal itu merupakan salah satu exchanger lumayan besar ya di dunia lah ya. Jadi ini yang kekhawatiran ini menurut saya perlu kita dari sisi positif lah untuk ini. Nah, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa mungkin akan ada peran exchanger yang kecil mungkin bisa terindikasi kolaps, kemudian PHK besar-besaran, ya kan itu juga yang apa namanya isu yang dilontarkan. Kemudian nanti kebetulan kan nanti bursanya kan ada, kalau saya lihat kan ada bursanya sendiri, jadi sudah ada bursa keuangan digital. Jadi kalau sebelumnya kan ya belum ada. Jadi semua koin itu harus tersentralisasi dalam satu bursa. Nah, banyak juga nih yang isu yang dimunculkan adalah jangan-jangan nanti kalau misalnya tersentralisasi, kalau dihack bagaimana? Kan resikonya lebih besar. Ya sebenarnya pertanyaannya sama juga. Ketika misalnya tidak tersentralisasi ya bisa dihack nggak? Ya bisa dihack juga. Tapi menurut saya pengalaman di negara kita ya sudah ada kan ya. Bursa Efek Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta, ya kan BBJ atau kemudian ada ICDX. Nyatanya sampai hari ini kita masih aman-aman saja, ya kan. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa saya lihat ya itu mungkin persyaratan untuk mendirikan bursanya juga bursa keuangan digitalnya juga lebih besar. Sangat besar lah. Tapi menurut saya ya itu hal yang wajar karena kan ini perputaran uang yang di dalam ini kan nanti akan sangat besar sekali lah ya. Jadi menurut saya persyaratannya diperketat dan lain sebagainya menurut saya itu juga salah satu cara untuk melindungi masyarakat. Jadi menurut Bapak regulasi ini tuh dibuat bukan untuk mengekang ya, maksudnya bukan untuk lebih menyusahkan tapi memang untuk membuat semuanya semakin teratur. Semakin teratur ya. Betul. Dan Bapak melihat dengan adanya regulasi ini bagaimana Bapak melihat ke depannya industri trading di Indonesia? Menurut saya tentu semakin baik ya Lea. Saya ingin membandingkan lah hari ini ya. Untuk hari ini misalnya di perdagangan berjangka dan komoditi ataupun bursanya kan sudah jelas tuh ada BBJ, ada ICDX ya. Jadi bursanya sudah tersendiri. Kemudian ada lembaga clearingnya sendiri. Ini saya bicara tentang forex. Kemudian saya bicara tentang XAU USD atau gold indeks saham ya. Itu sudah ada aturan sudah jelas. Ini supaya kita bandingkan ya Le ya. Kita bandingkan supaya jelas ya. Nah, untuk perdagangan berjangka dan komoditi yang di bawah naungan Bapepti hari ini sudah jelas undang-undangnya nomor 32 tahun 1997.
Itu dasar undang-undangnya. Kemudian sudah jelas juga penyelenggaraannya ya, itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2014. Kemudian siapa yang boleh memberikan nasihat itu jelas ada penasihat berjangka ataupun wakil penasihat berjangka ya kan. Jadi jelas nih. Nah, tetapi memang kripto selama ini kan belum. Nah, kalau yang di perdagangan berjangka dan komoditi, forex, gold ataupun indeks tadi jelas. Bursanya sudah ada namanya, Bursa Berjangka Jakarta atau ICDX. Lembaga clearingnya ada, salah satunya adalah Clearing Berjangka Indonesia. Jadi sudah ada lembaga clearingnya sendiri nih. Kemudian sudah ada pedagangnya sendiri. Nah, kayak ada PT Aperdi, kemudian PT Halim, itu semua adalah pedagangnya. Kemudian brokernya ataupun dalam hal ini mungkin exchangernya lah yang memfasilitasi bertemunya antara trader dengan pedagang tadi. Ya, kalau sekarang di Indonesia yang legal itu ada sekitar 60-an. 60-an perusahaan yang legal. Nah, kalau kira-kira ini bisa nggak kalau mau melakukan kecurangan, kira-kira bagaimana Lea? Kan akan sulit. Kenapa? Karena melibatkan banyak lembaga yang independen tadi ya kan. Ada berapa lembaga clearing, bursa ya kan. Jadi akan sulit sekali ya. Kecuali nih, ya kan, kecuali kita tradingnya dengan broker luar. Kita trading sekarang kita mengacu kepada kasus 2021, 2022 atau 2020, 21, 2022 waktu kasus robot trading. Itu kan robot trading itu kan futures ya ataupun forex, gold ya. Tetapi yang mereka ini dari luar, pakai brokernya dari luar. Bukan yang teregulasi di Indonesia. Jadi ya mereka punya sistem, ya bursanya mereka juga, clearingnya mereka juga, harganya mereka yang nentukan. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi rawan manipulasi. Nah begitu juga lah. Inilah gambaran kalau seandainya hari ini aturan ini nggak ada, undang-undang P2SK ini nggak ada peraturan OJK yang mengatur semua ini dipisahkan menjadi lembaga yang independen. Nah, jadi rawan sekali. Sangat rawan, ya. Jadi menurut saya termasuk orang yang pro dengan undang-undang ini. Saya tegas saya katakan. Itu. Kan kalau di oil memang sudah ada regulasinya ya Om ya, di forex gitu-gitu. Dan memang regulasi di kripto saat ini memunculkan perdebatan. Karena banyak yang tidak mau terikat dengan regulasi. Nah banyak juga sebenarnya yang pro, nggak apa-apa kok, ini kan pasti demi keamanan masyarakat. Menurut Om sebenarnya yang menolak mengenai revisi Undang-Undang P2SK ini, apakah mereka punya maksud terselubung di belakangnya atau memang ya pengen independen aja gitu? Ya mungkin kita ini kan begini lah ya. Kalau kita belum kena, mungkin kita belum sadar ya kan. Nanti kalau sudah kena baru kita paham, oh ini tuh maksudnya. Saya ingin mengulas lagi dengan masalah yang terjadi di Indonesia. Kasus robot trading itu ya sebenarnya hampir 11-12 sama yang sebelumnya begitu loh. Maksudnya oke, orang paham bahwa trading gold itu legal. Maksudnya sesuatu yang memang real gitu kan. Tetapi kenapa kok banyak orang yang kena skema Ponzi? Kenapa? Karena memang ada sistem di dalamnya yang bisa dimanipulasi. Kenapa? Kayak tadi, broker lokal yang legal di Indonesia itu susah untuk melakukan kecurangan. Kenapa? Karena saya tidak mengatakan tidak bisa ya, tapi susah. Kenapa? Karena ketika dia ingin curang, dia harus melibatkan banyak lembaga. Tapi kalau di broker luar, trading gold misalnya, bisa nggak dimanipulasi? Bisa. Kenapa? Karena mereka bertindak sebagai lembaga clearingnya, dia juga bertindak sebagai bursanya, penentu harga dan lain sebagainya. Nah itulah yang membuat orang mudah ditipu ya kan, dia mudah melakukan praktek-praktek scam lah. Jadi, nah sama nih, siapa sih yang menolak hari ini? Menurut saya yang menolak adalah orang-orang yang mungkin bisnisnya terganggu. Yang tadinya bisa dapat besar, ini sekarang dapatnya kecil ya kan. Dan menurut saya ini cuman persoalan konflik kepentingan aja lah ya. Yang tadinya dapat besar, saya ulangi ini, akhirnya dapat kecil ya kan. Meskipun dengan dalih banyak hal, dengan argumen-argumen yang sedikit masuk akal, tetapi hari ini menurut saya yang paling terlindungi adalah masyarakat kita. Dan ingat ya,
apapun yang berbau digital, ketika sistemnya itu bisa dikendalikan oleh satu lembaga atau satu orang, itu berbahaya. Semua hal yang berbau digital. Apalagi sudah berbicara masalah keuangan digital ya. Kalau sesuatu itu bisa dikendalikan oleh satu orang, tombolnya itu ditentukan oleh satu lembaga atau satu orang, itu berbahaya. Sesuatu yang melibatkan banyak saja itu masih ada kemungkinan ya. Apalagi kalau cuman tombol ini dikendalikan oleh satu orang atau satu lembaga. Itulah ya. Jadi ini cuma persoalan konflik kepentingan aja menurut saya. Tapi memang jujur ya di futures pun banyak orang akhirnya memilih trading di broker luar ya. Kenapa? Karena registrasinya mudah, tidak ribet, ya kan. Kemudian proses depo WD-nya bisa instan. Kemudian ya komisi dan lain sebagainya tidak terlalu besar. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan ya hari ini ya di balik kemudahan itu menurut saya tersimpan jebakan juga, ya kan. Ya kalau terjadi apa-apa gimana? Benar. Misalnya tiba-tiba candle-nya apa istilahnya kalau teman-teman trader, candle goal-nya itu tidak sama dengan broker-broker lain. Mau laporan kemana? Yes, atau tiba-tiba misalnya brokernya tiba-tiba hilang ya kan, nah, kan gitu. Nah samalah hari ini menurut saya dengan kesulitan itu terkadang hal bukan untuk menjegal kita, tetapi untuk melindungi kita. Saya percaya ya mungkin di awal-awal mungkin semua orang akan merasa bahwa ini kok ribet ya gitu kan. Tapi akhirnya pasti kita akan sadar, oh ternyata ini cara untuk melindungi kita. Karena itu tadi ya, ini mungkin statement saya yang paling keras lah. Sesuatu yang berbau digital ketika tidak diawasi dengan baik, pasti rawan. Hari ini skema Ponzi itu yang terjadi yang merugikan masyarakat luas itu. Kenapa? Karena tidak hadirnya negara, tidak ada regulasi yang mengatur. Semua diatur oleh lembaga yang mereka punya, sistem yang mereka punya. Jadi kesimpulan saya adalah selama tidak ada pengawasan, negara tidak dilibatkan dalam, cepat atau lambat pasti akan menelan korban. Dan itulah yang terjadi sama semua model-model skema Ponzi yang ada hari ini. Semua kan berbau digital hari ini. Itulah ya. Menelan korban yang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah, berarti sebenarnya regulasi ini menguntungkan kok ya Pak sebenarnya. Cuman memang awalnya ya memang akan banyak kontra. Namanya orang pasti tidak mau dikekang, tidak mau kalau dia tidak bisa bebas ya Pak ya. Padahal sebenarnya tujuannya memang biar lebih banyak lagi orang yang lebih aman. Semakin aman kan semakin banyak orang yang untung gitu ya Pak. Ya, mungkin Bapak ini bisa ngasih nih pesan-pesan buat teman-teman yang masih kontra mungkin sama regulasi ini supaya lebih ternyata regulasi ini tuh baik loh seperti itu. Saya perbandingan lah ya. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya tentang perbandingan yang ada di perdagangan berjangka dan komoditi atau forex gold hari ini ya. Meskipun ada beberapa kasus yang muncul, tetapi bukan kasus yang sangat besar, ya kan? Karena menurut saya lembaga pengawasnya jelas, bursanya jelas, kemudian clearingnya jelas, kemudian bahkan setiap perusahaan pialang lah ya, yang legal di Indonesia itu harus memiliki segregated account ataupun rekening terpisah. Jadi yang mudah diaudit, yang bisa diaudit, ya kan? Nah, selama kalau mau kripto lebih aman, maka menurut saya sistemnya harus hampir sama dengan apa yang sudah terjadi dilakukan di perdagangan berjangka dan komoditi hari ini. Ribet memang ya, saya akui itu agak ribet kita registrasinya ya kan. Terkadang penarikan dana juga agak lebih lama lah. Tetapi hari ini kita harus akui bahwa kasus robot trading dengan skema Ponzi-nya tadi ya itu dari luar semua yang masuk. Bukan dari pelakunya, bukan dari broker-broker yang terlisensi. Nah, cepat atau lambat, kalau seandainya ini tidak cepat diatur oleh pemerintah, maka kejadian-kejadian itu ya bisa saja menimpa industri kripto hari ini. Kasus FTX ya atau exchanger yang collapse ya, itu juga bisa terjadi di Indonesia ketika misalnya tidak ada regulasi yang kuat lah. Kemudian kasus koin-koin ataupun token-token yang yang sebenarnya tidak memiliki fundamental kuat ya kan. Cuman permainan ilusi, permainan influencer ya kan. Itu juga pasti akan terus ya ada ya kan. Itu. Oke.
Baik Om Gif, terima kasih ya untuk insight-nya yang sangat insightful mengenai revisi Undang-Undang P2SK ini. Semoga teman-teman yang di sana dengan keresahannya karena adanya revisi Undang-Undang P2SK ini menonton podcast ini bisa mengambil banyak sisi positif dari ternyata regulasi ini tuh baik loh buat kita semua ya, kita bersama. Seperti itu Om Gif, kita akan ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Siap. Karena ini masih berkesinambungan nih sama podcast kita yang selanjutnya. Teman-teman terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman mendapatkan insight yang baik. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan nih mengenai revisi Undang-Undang P2SK dari podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman misalnya punya pendapat lain nih, teman-teman bisa langsung komen aja ya di bawah. Nanti akan kita balas kok. Nanti kita akan berdiskusi melalui section komen. Teman-teman terima kasih telah menonton atau podcast. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.